teman-teman. Wah, Tante Bia seneng banget. Seneng banget. High five dong. Wih. Gimana kabarnya semuanya? Baik Tante. Baik. Apalagi sekarang kan kita udah mulai sekolah lagi. Pasti seneng ya ketemu teman-teman. Ya, hari ini kita mau ibadah nih. Sudah siap semua belum? Siap. Oke, sudah siap. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita, kami boleh bertemu lagi dengan teman-teman sekolah minggu kami untuk kami memuji Tuhan. Hadirlah Engkau buat kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami sukacita, sebab kami rindu memuji Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Pimpinlah ibadah kami, urapi kami semua, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Oke, siap memuji Tuhan? Oke, siap semuanya, tangannya ke depan yuk. Tante Rere minta tangannya di depan sambil digoyang yuk. Senyumnya mana nih? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Lagi ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kepalanya ya. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bahunya, bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakinya sekarang, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bergoyang ya, sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama, 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 bersama-sama. Sekali lagi, bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik masih semangat dan sukacita ya. Harus kita mau semangat. memuji Tuhan lebih lagi. Yeay. Kita mau menari untuk Tuhan. Sukacita ya. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi do do fa mi re. Ku mau nyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi do do fa mi re. Putar ke kiri, putar ke kiri, mari semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang ke kanan, sekarang kanan deh. Ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Ini suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Di sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka Kita mau memuji bernyanyi Tuhan. untuk Tuhan. Ku bernyanyi sila sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 mi do mi do do fa mi re 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 re. Ku mau nyanyi sila sol,
kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang ke kanan. Sekarang kanan. Ayo semua. Ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Sekali lagi putar ke kiri. Putar ke kiri. Ayo semua putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan. Ayo semua. Semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Puji Tuhan. Haleluya. Senang banget deh puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semua ku berikan. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan-Mu. Senang
Tuhan, itu kerinduan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat sikap hati kami kepada Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, rapi kami, agar kami selalu menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, kita sudah memuji memuliakan Tuhan ya tadi. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Om Yosua hari ini akan membawakan satu kisah, satu cerita tentang keselamatan. Nah, selayaknya teman-teman kita ini nih. Wah, ada Spider-Man, ada Superman, wah ada Batman, wah ada Ant-Man, wah ada Man-Man, banyak sekali ya. Nah adik-adik, kalau mereka, tapi Om Yosua mau bercerita satu kisah ini melebihi dari mereka semua ini adik-adik, melebihi dari superhero mereka ini adik-adik. Siapa itu? Nah, Om Yosua sudah menyediakan satu video buat adik-adik tonton. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan Alkitabnya untuk adik-adik mengikuti cerita, mengikuti video yang Om Yosua akan berikan ini. Oke, siap semuanya? Let's go! Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain,
dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar. Nah, adik-adik sudah tonton kan videonya, menceritakan tentang Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, dan di sana ada yang bernama Simeon dan juga siapa? Hana. Nah, Tuhan mengungkapkan kepada Simeon dan kemudian kepada Hana bahwa Yesus adalah orang yang diurapi, yang dijanjikan dan dia utus untuk menebus Israel, adik-adik. Maka diutus untuk menebus Israel, mereka bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Pertama, Tuhan memberikan seorang raja, yaitu Mesias. Tuhan memberikan juru selamat. Tuhan telah berjanji untuk memberikan pembebas dan dia memenuhi janjinya. Kita bisa percaya apa yang Tuhan katakan, Tuhan selalu menepati janjinya. Sebab itu kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan semua yang dia katakan, yang akan dia lakukan. Kita percaya bahwa dia menggenapi rencananya sesuai dengan waktu yang ia tetapkan. Dan adik-adik perlu tahu juga, kisah ini hanya ditemukan dalam kitab Injil. Tujuan Lukas mencatat kisah ini adalah memberikan penekanan akan tindakan Allah yang menyelamatkan, dan bahwa Yesus memenuhi nubuatan perjanjian lama. Dalam catatan ini, Simeon dan Hana mengungkapkan tentang aspek dari pekerjaan penyelamatan yang akan dilakukan oleh Mesias untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, adik-adik. Nah, itu ceritanya bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, untuk menyelamatkan orang-orang yang bukan hanya dari bangsa Yahudi, tapi bangsa non-Yahudi, yaitu kita semua. Tuhan datang mengambil wujud rupa seorang manusia, dia menjadi seorang bayi, tumbuh dewasa, dan dia melayani. Nah, tetapi kita jadi seperti Hana dan Simeon ini. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita melihat Tuhan, hidup kita harus apa? Harus mengucap syukur, adik-adik ya. Kalau apapun yang terjadi,
adik-adik harus mengucap syukur apapun yang terjadi, walaupun banyak masalah, walaupun dimarahi orang tua. Om Yosua percaya ketika orang tua marah, itu tanda orang tua sayang kepada adik-adik. Karena kenapa? Ketika orang tua marah pasti adik-adik berbuat salah. Makanya orang tua menegur adik-adik supaya tidak mengulanginya lagi. Supaya adik-adik menjadi adik-adik yang baik, teman-teman yang baik. Tidak adik-adik tidak menjadi anak yang nakal, tapi anak yang penurut, tahu akan kebenaran firman Tuhan, menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan adik-adik ya. Nah, sekarang Om Yosua akan berdoa bagi adik-adik dimanapun adik-adik berada saat ini. Sekarang lipat tangan, tutup matanya, dan Om Yosua akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur. Karena kami percaya Engkau datang ke dunia sampai saat ini Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu, Engkau melihat orang-orang percaya. Dan kami percaya satu keselamatan di dalam kehidupan kami, yaitu kepada kami sebagai anak-anak dan juga kepada orang-orang tua kami Tuhan. Karena Engkau melebihi dari semua pahlawan-pahlawan yang ada. Karena Engkau adalah pahlawan kami, Engkau adalah pengharapan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dan Tuhan juga kami berdoa bagi anak-anak di rumah saat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dan Engkau memberkati keluarga mereka, memberkati kedua orang tua mereka Tuhan. Apapun yang mereka perencanakan, apapun yang mereka rencangkan dalam keluarga, dalam mata pencarian, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, Engkau yang menjaga dan melindungi. Kami percaya keluar masuk mereka dalam perlindungan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang ada permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. God bless you.